Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Jaringan Telekomunikasi. Saya Muhammad Muhyiddin dengan NIM 2403066 dari program studi Sistem Telekomunikasi, yang pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil pembelajaran mandiri kami tentang institusi-institusi yang meregulasi telekomunikasi dan juga institusi-institusi yang penerapan membuat penerapan standarisasi mulai dari nasional, regional, hingga internasional. Yang pertama ada ITU atau biasa dikenal dengan International Telecommunication Union. ITU ini adalah badan khusus PBB yang bertanggung jawab atas urusan teknologi, informasi, dan komunikasi di seluruh dunia. ITU ini bermarkas di Jenewa, Swiss, dengan perannya yang pertama adalah mengkoordinasikan penggunaan spektrum radio dan orbit satelit secara global. Lalu berikutnya menetapkan standar teknis jaringan dan teknologi komunikasi internasional. Yang ketiga, mendorong akses teknologi informasi komunikasi yang merata, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Dan struktur dari ITU ini yang mengatur penggunaan spektrum radio, menetapkan standar teknis jaringan telekomunikasi internasional, dibagi menjadi beberapa sektor lebih lanjut. Pertama ada ITUT, International Telecommunication Union, Telecommunication Standardization Sector. Berikutnya ada ITUR, di mana ITUR ini merupakan badan yang mengelola radio communication sector. Perkenalkan, nama saya Duke Ursula Zahra dari kelas 4A dengan NIM 2404554 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ITUT, yaitu International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Sector. ITUT adalah salah satu dari 3 sektor utama ITU, International Telecommunication Union, badan khusus PBB yang bermarkas di Jenewa, Swiss. ITUT ini dibentuk pada Konferensi Plenipotentiari 1992 sebagai hasil reformasi CCITT 1956 dan berperan sebagai sektor standarisasi telekomunikasi bersama ITUR, radio komunikasi, dan ITUD, pengembangan. ITUT ini bertugas menetapkan standar global telekomunikasi dan ICT melalui recommendation, yaitu spesifikasi teknis yang memastikan perangkat, jaringan, dan layanan di seluruh dunia dapat saling terhubung. Selanjutnya ada tugas pokok dan fungsi dari ITUT, yaitu yang pertama menghasilkan standar telekomunikasi dan TIK secara efisien dan tepat waktu. Yang kedua, menetapkan prinsip tarif dan akuntansi layanan telekomunikasi internasional. Yang ketiga, menyusun rekomendasi teknis telepon, telegraf, data, broadband, jaringan inti, dan IPTV. Yang keempat, merevisi dan mengembangkan standar baru sesuai perkembangan teknologi. Dan yang terakhir, mendorong kerjasama dengan SDO seperti ISO dan IETF untuk menghindari duplikasi standar. Selanjutnya ada produk standarisasi ITUT, yaitu produk utama ITUT adalah ITUT Recommendation, yaitu standar internasional untuk operasional dan interkoneksi jaringan telekomunikasi. Terdapat lebih dari 6.000 rekomendasi yang dikelompokkan dalam seri A hingga dengan Z sesuai bidang teknisnya. Untuk seri A, cakupannya ini adalah organisasi kerja ITUT. Untuk seri D, prinsip tarif dan ekonomi telekomunikasi. Untuk seri E, operasi jaringan, layanan telepon, dan faktor manusia. Seri G, sistem transmisi dan media. Untuk seri H, sistem audio, visual, dan multimedia. Untuk seri Q, pensinyalan dan protokol. Untuk seri V, komunikasi data melalui jaringan telepon. Untuk seri X, yaitu jaringan data, keamanan, dan OSI. Untuk seri Y, infrastruktur internet global dan NGN, dan yang terakhir untuk seri Z, bahasa dan aspek umum perangkat lunak. Standar ITUT ini disebut rekomendasi karena tidak bersifat wajib kecuali diadopsi dalam hukum nasional, namun tingkat penerapannya tinggi karena diakui secara internasional.
Nah, selanjutnya ada sejauh mana wewenang ITUT itu, karena ITUT ini merupakan dari ITU yang merupakan badan khusus PBB, standar yang dihasilkan membawa bobot internasional yang lebih formal dibandingkan dengan kebanyakan organisasi pengembangan standar lainnya. Namun demikian, wewenang ITUT bersifat konsultatif dan non-mengikat secara langsung. Rekomendasi ITUT tidak otomatis menjadi hukum karena baru bersifat mengikat ketika diadopsi ke dalam regulasi nasional setiap negara. Yang kedua, di Indonesia, kewenangan pelaksanaan standar telekomunikasi ada di Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi dan Ditjen Infrastruktur Digital atau Postel yang mengacu pada rekomendasi ITUT dalam menyusun regulasi. Selanjutnya, ITUT memiliki kekuatan penegakan hukum langsung kepada perusahaan atau individu, tetapi standarnya menjadi acuan global yang sangat dihormati. Nah, itu merupakan wewenang dari ITUT. Selanjutnya, apakah kita bisa bergabung dengan ITUT? Tentu kita bisa bergabung dengan ITUT, karena ITUT terbuka bagi pemerintah maupun sektor swasta yang ingin terlibat dalam pengembangan standar TIK secara terbuka dan transparan. Adapun keanggotaan yang dapat dipilih dari ITUT, yaitu sektor member, akses penuh ke semua study group dan konferensi. Yang kedua ada associate member, akses ke satu study group tertentu. Dan yang ketiga akademia, yaitu khusus universitas dan lembaga penelitian. Adapun cara untuk bergabung ke ITUT ini, yang pertama kunjungi situs resmi ITUT yang sudah tertera. Selanjutnya yang kedua, pilih jenis keanggotaan yang sesuai. Yang ketiga, isi formulir pendaftaran online. Yang keempat, bayar biaya kontribusi tahunan. Dan yang terakhir, mulai berpartisipasi di study group. Itulah bagaimana caranya kita bergabung ke dalam ITUT. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fitri Nur Hidayah dengan NIM 2407630. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang ITUR, yaitu International Telecommunication Union Radio Communication Sector. Nah, ITUR itu merupakan salah satu dari 3 sektor utama dalam International Telecommunication Union. Nah, ITUR ini merupakan hasil transformasi dari International Radio Consultative Committee, yang dimana yang secara resmi ini direstrukturisasi dan diubah namanya pada tahun 1992 sebagai bagian dari reformasi organisasi ITU. Nah, perubahan tersebut ini dilakukan untuk menyesuaikan struktur kelembagaan dengan perkembangan teknologi komunikasi yang dimana yang pada saat itu semakin kompleks, khususnya di bidang radio komunikasi dan satelit. Nah, jika sebelumnya CCR ini merupakan berfungsi untuk terutama sebagai badan konsultatif yang dimana memberikan rekomendasi teknis, maka ITUR ini memiliki peranan yang lebih luas dan formal dalam sistem ITU. Nah, yaitu bertanggung jawab atas pengolahan spektrum frekuensi dan orbit satelit secara internasional. Transformasi ini didasari oleh kebutuhan akan koordinasi global yang lebih kuat, mengingat spektrum frekuensi merupakan sumber daya yang terbatas yang dimana digunakan di lintas negara yang berpotensi menimbulkan interferensi apabila tidak diatur secara struktur dan internasional. Lalu, tugas pokok dan fungsi dari ITUR sendiri yaitu dimana sebagai salah satu sektor dalam International Telecommunication Union, ITUR sendiri memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola sistem radiokomunikasi global. Nah, tugas pokok dan fungsinya itu meliputi mengelola dan mengatur spektrum frekuensi radio internasional, lalu mengatur dan mengkoordinasi orbit satelit, dan yang ketiga yaitu menyusun rekomendasi teknis radiokomunikasi, dan yang terakhir menyelenggarakan World Radio Communication Conference.
Produk standarisasi ITU Radio Communication sektor secara resmi terbagi menjadi 3, yaitu pertama Radio Regulation. Radio Regulation yaitu regulasi internasional yang mengikat negara anggota. Yang kedua ada ITU Recommendation, yaitu standar teknis radio komunikasi. Yang ketiga ada ITUR Report, yaitu dokumen hasil studi teknis sebagai dasar pengembangan regulasi dan rekomendasi. Sejauh mana wewenang dari ITUR? Nah, wewenang ITUR ini berada pada tingkat internasional dan bersifat regulatif, koordinatif, serta normatif, tetapi tidak sampai pada pengaturan operasional langsung di dalam suatu negara. Nah, wewenang yang dimiliki ITUR ini diantaranya wewenang regulasi internasional, wewenang koordinasi lintas negara, wewenang standarisasi teknis radio komunikasi, dan yang terakhir wewenang forum pengambilan keputusan. Meskipun memiliki kewenangan internasional, ITUR ini tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin frekuensi kepada operator dalam suatu negara, mengatur tarif layanan telekomunikasi, lalu mengawasi perusahaan telekomunikasi secara langsung, dan terakhir menjatuhkan sanksi administratif kepada operator. Pelaksanaan aturan tetap menjadi kewenangan regulator nasional masing-masing negara. Apakah bisa untuk bergabung dengan ITUR? Jawabannya adalah bisa. Bergabung dengan ITU Radio Communication Sector dapat dilakukan, namun harus terlebih dahulu menjadi anggota dari International Telecommunication Union dengan mengikuti mekanisme dan prosedur keanggotaan yang telah ditetapkan. Nah, ITUR ini tidak berdiri sendiri sebagai organisasi terpisah, melainkan merupakan salah satu sektor dalam struktur ITU. Nah, cara bergabungnya yaitu pertama mengajukan permohonan ke ITU melalui administrasi telekomunikasi negara asal. Lalu dapat memilih kategori keanggotaan, yaitu seperti sektor, member, ataupun associated. Yang ketiga, ada membayar iuran tahunan sesuai kategori, serta setelah diterima dapat mengikuti kelompok studi dan pembahasan tentang ITUR sendiri. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hilmi Faikul Haq dengan NIM 2405998. Saya dari kelompok 4 ingin menjelaskan mengenai IEEE, yaitu Institute of Electrical and Electronics Engineers. IEEE merupakan sebuah organisasi profesional nirlaba internasional di bidang teknik elektronik, dan komputer yang berfokus pada pengembangan standar teknologi, publikasi ilmiah, dan inovasi global. IEEE berdiri pada tahun 1963 di Amerika Serikat dari penggabungan American Institute of Electrical Engineers dan Institute of Radio Engineers, dan kini menjadi organisasi teknik terbesar di dunia. Selanjutnya ada tugas pokok dan fungsi. Tugas pokok dan fungsinya itu meliputi mendorong inovasi dan kemajuan teknologi, membuat dan memelihara standar teknologi internasional, menerbitkan publikasi ilmiah dan teknis, menyelenggarakan konferensi, workshop, kursus, dan forum diskusi, menjadi wadah profesional untuk para insinyur dan ilmuwan dan peneliti. Selanjutnya ada produk standarisasi IEEE. IEEE tidak menjual barang layaknya toko, tapi produk standar yang berupa dokumen teknik yang menjadi acuan industri global, semacam aturan main supaya perangkat atau sistem bisa bekerja secara andal. Contoh-contoh standar IEEE yang terkenal seperti IEEE 802.3, yaitu standar Ethernet seperti LAN kabel, IEEE 802.11 yaitu standar Wi-Fi seperti jaringan nirkabel. Ada lagi IEEE 802.15 yaitu standar WIPAN seperti Bluetooth, dan IEEE 754 yaitu standar floating point seperti aritmatika komputer dan lain-lain. Selanjutnya ada sejauh mana sih wewenang IEEE itu? IEEE tidak memiliki wewenang hukum seperti pemerintah, sehingga tidak bisa memaksa negara atau perusahaan mengikuti aturannya.
Lalu, apakah kita bisa bergabung dengan IEEE? Tentu saja bisa, siapapun boleh bergabung dengan IEEE, baik itu mahasiswa maupun profesional yang ahli di bidang teknik dan teknologi dengan cara mendaftarkan diri melalui situs resmi IEEE. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Di sini saya akan membahas tentang ETSI atau singkatan dari European Telecommunication Standard Institute. Nah, sederhananya ETSI ini adalah organisasi nirlaba independen yang memiliki tugas utama itu membuat standar teknis di bidang telekomunikasi. Pun ETSI sudah diakui secara resmi oleh Uni Eropa dan berpusat di Eropa nih teman-teman. Standar yang dihasilkan ETSI seperti teknologi GSM, 3G, 4G, bahkan hingga 5G yang mana kini sudah menjadi acuan untuk operator perangkat yang ada di dunia ini. Lalu apa sih tugas utama dan fungsi ETSI ini? Jadi tugas utama ETSI ini adalah untuk menyusun standar teknis agar layanan komunikasi dari berbagai vendor ini bisa saling terhubung dan bisa sesuai dengan seragaman atau interoperable. ETSI ini juga berfungsi sebagai wadah kolaborasi antara industri, akademik, dan pemerintah. Berikut akan saya bacakan beberapa produk standarisasi dari ETSI, yaitu seperti ada European Norm atau standar resmi untuk regulasi di Eropa. Lalu yang kedua itu adalah Technical Specification atau spesifikasi detail suatu teknologi. Yang ketiga itu adalah Technical Report atau laporan hasil kajian atau analisis. Terakhir itu ada ETSI standar atau standar umum yang diterbitkan langsung oleh ETSI. Standar-standar inilah yang sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari jaringan seluler, IoT, sampai cyber security. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas tentang wewenang dan cara bergabung dengan ETSI. Yang pertama itu, banyak yang mengira kalau ETSI itu adalah polisi pemerintah. Padahal ETSI itu bukan polisi pemerintah, tapi mereka hanya pembuat standar. Mereka tidak bisa memaksa suatu perusahaan untuk memakai standar aturan mereka, tetapi teman-teman, ketika pemerintah suatu negara bilang kalau HP yang dijual di negara ini harus memakai peraturan ETSI, barulah standar itu punya kekuatan hukum. Lalu di sini saya akan membahas siapa saja sih yang bisa gabung. Tentunya diri kita sendiri pun bisa ya teman-teman, namun bukan secara pribadi, tapi melalui sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, organisasinya ini tuh seperti apa? Organisasi kampus bisa, ataupun lembaga riset pun bisa ya teman-teman. Pun cara pendaftarannya cukup mudah. Kalian bisa mengunjungi website resmi ETSI, lalu melakukan pendaftaran, lalu melakukan isi formulir, serta melakukan pembayaran iuran gitu teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dava Novel Adityo. Di sini saya akan menjelaskan tentang ISO, International Organization of Standardization. International Organization of Standardization atau disingkat ISO adalah sebuah organisasi internasional yang bertugas mengembangkan dan menerbitkan standar internasional untuk memastikan bahwa produk, layanan, dan sistem yang digunakan di berbagai negara memiliki kualitas, keamanan, dan efisiensi yang seragam. ISO didirikan pada tahun 1947 dan beranggotakan badan standarisasi dari berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Standar yang dibuat oleh ISO digunakan dalam berbagai bidang seperti industri, teknologi, kesehatan, pangan, lingkungan, dan pendidikan. Dengan adanya standar ISO, suatu produk atau layanan dapat diakui secara global karena telah memenuhi persyaratan internasional. Lalu selanjutnya ada tugas pokok dan fungsi ISO. Yang pertama sebagai fasilitator perdagangan global, yaitu untuk menyelaraskan spesifikasi teknis untuk memastikan kompatibilitas produk dan layanan lintas negara. Yang kedua ada penjaminan mutu dan keselamatan, yaitu untuk menetapkan kriteria minimum yang terukur untuk menjamin bahwa produk, sistem, dan layanan beroperasi secara aman, efisien, serta berkualitas tinggi. Yang ketiga ada katalisator inovasi dan solusi, yaitu untuk menyediakan landasan ilmiah yang diakui secara global untuk menyelesaikan tantangan teknis, industri, hingga pengelolaan lingkungan hidup. Yang keempat ada koordinasi komite teknis, yaitu untuk menghimpun para pakar dari berbagai disiplin ilmu di seluruh dunia untuk mencapai kesepakatan teknis yang komprehensif. Lalu selanjutnya ada produk standarisasi ISO. Produk standarisasi utama ISO telah mempublikasikan puluhan ribu dokumen standar internasional
beberapa standar fundamental yang banyak diadopsi oleh berbagai sektor industri meliputi ISO 9001, yaitu untuk standar utama untuk sistem manajemen mutu yang berfokus pada efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Lalu selanjutnya yang kedua ada ISO EIC 27001, yaitu standar krusial untuk sistem manajemen keamanan informasi atau ISMS, guna untuk melindungi aset data dan infrastruktur teknologi. Lalu yang ketiga ada ISO 14001, yaitu standar pedoman untuk sistem manajemen lingkungan. Lalu yang keempat ada IATF 16949 atau yang sebelumnya ISO TS 16949, yaitu standar sistem manajemen mutu yang spesifik diterapkan pada rantai pasok sektor industri otomotif. Lalu selanjutnya ada sejauh mana wewenang ISO. Penerapan itu bersifat sukarela. ISO murni berperan sebagai perumus standar dan tidak memiliki otoritas hukum untuk memaksakan implementasi standarnya kepada suatu negara atau entitas, kecuali standar tersebut telah diadopsi menjadi regulasi nasional oleh pemerintah setempat. Lalu bukan lembaga penerbit sertifikat. ISO tidak memiliki wewenang untuk melakukan audit maupun menerbitkan sertifikat kepatuhan. Proses sertifikasi hanya dapat dilakukan oleh lembaga penilai kesesuaian produk pihak ketiga yang independen. Lalu apakah kita bisa bergabung dengan ISO? Kita bisa, tetapi tidak secara individu. Keanggotaan ISO biasanya melalui lembaga resmi atau negara, bukan perorangan. Di Indonesia, anggota ISO adalah Badan Standarisasi Nasional atau BSN. Jadi kalau dari Indonesia, keanggotaan ISO diwakili oleh BSN. Walaupun tidak bisa daftar langsung sebagai individu, kita bisa tetap terlibat dengan cara melalui yang pertama BSN, yaitu mengikuti kegiatan standarisasi nasional atau ikut seminar atau pelatihan standar. Yang kedua melalui perusahaan atau kampus, yaitu dengan terlibat dalam penelitian terkait standar dan ikut proyek yang berhubungan dengan ISO. Lalu yang ketiga menjadi auditor atau konsultan ISO, yaitu dengan mengikuti pelatihan ISO dan mendapatkan sertifikat auditor. Sekian untuk saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, izin melanjutkan. Saya Nesanela Aurelia. Di sini saya akan membahas terkait 3GPP. Apa sih itu 3GPP? Jadi 3GPP itu singkatan dari Third Generation Partnership Project. Nah, ini tuh adalah organisasi kolaborasi internasional yang mengembangkan standar-standar teknis untuk sistem komunikasi seluler seperti 3G, 4G, LTE, dan bahkan 5G. Jadi 3GPP ini bukan perusahaan ataupun operator ya teman-teman, tetapi forum standar global yang anggotanya terdiri dari organisasi standar regional seperti TSI dari Europe, AREB dari Jepang, ATES dari Amerika Serikat, TTA dari Korea Selatan, TSDSI dari India, TCSA dari China. Nah, jadi tujuannya apa sih mereka ini bersatu? Nah, tujuan utamanya itu untuk memastikan semua perangkat dan jaringan seluler di dunia dapat bicara secara kompatibel. Jadi mereka menyatukan pandangan di organisasi ini untuk standar-standar teknis dalam sistem komunikasi seluler, teman-teman. Oke, kita lanjut ke pembahasan tugas pokok dan fungsi dari 3GPP itu sendiri ya teman-teman. Jadi untuk tugas pokoknya itu untuk mengembangkan standar teknis komunikasi seluler global, mendefinisikan spesifikasi jaringan seperti 3G, 4G, LTE, dan 5G, dan menjamin interoperabilitas antar perangkat dan jaringan. Nah, selanjutnya tugas pokoknya itu untuk mendukung perkembangan teknologi telekomunikasi di masa depan. Jadi mereka merancang untuk perkembangan di masa depan juga teman-teman. Nah, untuk fungsi utamanya, pertama itu untuk menentukan protokol komunikasi, yang kedua untuk menentukan arsitektur jaringan seluler, yang ketiga untuk menentukan spesifikasi perangkat seperti HP, BTS, atau core network. Nah, yang selanjutnya itu menjadi acuan global bagi operator dan vendor. Nah, sebenarnya masih banyak fungsi utama lain, tapi ini untuk fungsi-fungsi yang paling utama yang bisa dianakan lagi gitu teman-teman. Nah, contoh-contohnya itu standar 5G yang digunakan Telkomsel, Ericsson, Huawei, dan lain-lain, itu semuanya berasal dari 3GPP. Oke, bahasan yang selanjutnya di sini kita akan membahas standarisasi produk 3GPP. Nah, standarisasi 3GPP ini terbagi jadi dua, ada TS dan TR. Nah, untuk TS ini Technical Specification. Jadi ini tuh standar-standar teknis resmi yang bersifat mengikat, digunakan untuk implementasi dan pengembangan perangkat serta jaringan seluler. Nah, untuk TR itu Technical Report. Nah, ini tuh membahas tentang
dokumen analisis dan studi untuk teknologi yang sedang dikaji menjadi dasar untuk pengembangan TS di masa mendatang. Nah, untuk produk standarisasinya itu sendiri mencakup teknologi komunikasi seperti UMTS dan WCDMA atau 3G, LTE dan LTE Advanced atau 4G, serta 5G NR dan 5G Core atau 5G. Nah, standar ini mengatur sistem radio, arsitektur jaringannya, keamanannya, dan konektivitas perangkatnya, sehingga memastikan semua perangkat dan jaringan ini dapat bekerja secara kompatibel secara global, selalu berupa dokumen teknis, tetapi juga sistem pengakuan standar. Selanjutnya kita akan membahas tentang sejauh mana sih wewenang si 3GPP ini. Jadi 3GPP ini memiliki wewenang untuk mengembangkan dan menetapkan standar teknis global bagi teknologi komunikasi seluler, termasuk spesifikasi jaringannya, protokol komunikasinya, sistem radionya, dan keamanannya. Nah, standar ini digunakan sebagai acuan oleh operator-operator dan produsen perangkat di seluruh dunia. Seperti Telkomsel juga akan mengacu pada aturan yang dibuat oleh 3GPP. Namun 3GPP ini tidak mengatur penggunaan frekuensi dan tidak mengoperasikan jaringannya, karena hal tersebut merupakan tanggung jawab regulator nasional dan organisasi seperti International Telecommunication Union atau ITU yang dibahas sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas apakah kita bisa bergabung oleh 3GPP. Nah, untuk individu secara langsung keanggotaan dilakukan melalui perusahaan, operator telekomunikasi, universitas ataupun organisasi standar yang menjadi anggota partner 3GPP. Dengan bergabung melalui organisasi tersebut, anggota dapat berpartisipasi dalam diskusi, pengembangan, dan penyusunan standar teknologi telekomunikasi global. Nah, untuk bergabung dengan 3GPP ini, seseorang atau institusi harus menjadi salah satu anggota organisasi partner 3GPP ini terlebih dahulu, teman-teman, atau bekerja di perusahaan, operator, ataupun lembaga riset yang sudah menjadi anggota. Setelah menjadi anggota, mereka dapat mengikuti pertemuan, berkontribusi dalam pembuatan spesifikasi, dan berpartisipasi dalam pengembangan standar komunikasi seluler seperti 4G dan 5G. Baik, mungkin segitu saja untuk pembahasan terkait 3GPP. Selanjutnya akan ada pembahasan terkait American National Standard Institute yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nazwa Febriani dengan NIM 2408135. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan terkait NC, American National Standard Institute. NC adalah organisasi swasta non-profit yang berfungsi sebagai badan koordinasi standar nasional Amerika Serikat. NC tidak membuat semua standar sendiri, tetapi juga mengakreditasi organisasi yang membuat standar, mengkoordinasikan sistem standar nasional, mewakili Amerika Serikat dalam forum standar internasional seperti ECO dan EAC yang didirikan pada tahun 1918. NC berperan sebagai penghubung antara pemerintahan Amerika Serikat, industri, akademisi, serta organisasi internasional. Tugas pokok dan fungsi, NC memiliki tugas pokok sebagai koordinator sistem standarisasi nasional Amerika Serikat dengan memastikan bahwa proses pengembangan standar dilakukan secara terbuka, transparan, dan berbasis konsensus. NC tidak secara langsung menyusun semua standar teknis, tetapi mengakreditasi organisasi pengembangan standar atau Standards Developing Organization agar memenuhi prinsip keadilan dan partisipasi publik. Selain itu, NC berfungsi mewakili Amerika Serikat dalam forum standarisasi internasional serta menjaga agar standar nasional itu selaras dengan kepentingan industri, perdagangan, dan perkembangan teknologi global. Produk standarisasi NC, karena NC lebih berperan sebagai koordinator dan akreditator produknya, berupa American National Standard, standar yang telah disetujui melalui proses NC itu disebut dengan NCXX gitu ya. Contoh produknya seperti NCC, NCZ136, NCZ87.1, NC Electrical Safety Standard. Produk yang kedua yaitu akreditasi. NC juga mengeluarkan sertifikasi laboratorium, akreditasi lembaga sertifikasi, serta program conformity assessment. Jadi si produk NC tidak selalu berupa dokumen teknis tetapi juga sistem pengakuan standar.
Sejauh mana wewenang NC? NC tidak memiliki kekuatan hukum langsung karena bukan lembaga pemerintah, namun memiliki pengaruh besar dalam sistem standar nasional Amerika Serikat. Standar yang disahkan sebagai American National Standard sering dijadikan rujukan dalam regulasi pemerintahan sehingga dapat memiliki kekuatan hukum secara tidak langsung. Selain itu, NC mewakili Amerika Serikat dalam organisasi internasional seperti International Organization for Standardization, sehingga berperan penting dalam pembentukan standar global. Apakah kita bisa bergabung dengan NC? Jawabannya adalah bisa. Tetapi dengan kategori tertentu, NC memiliki beberapa jenis keanggotaan. Jenis keanggotaan tersebut adalah yang pertama company member, government member, organizational member, educational institution member, serta individual member. Jadi di antara setiap keanggotaan tersebut memiliki sertifikasi serta kriteria yang berbeda-beda. Anda bisa mengecek sendiri di halaman website resminya NC, yaitu American National Standard Institute. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Amalia Putri Martendi dengan nomor induk mahasiswa 2405711. Di sini saya akan membahas mengenai Kemenkominfo. Melalui Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024, kementerian ini resmi bernama Kementerian Komunikasi dan Digital. Perubahan ini mencerminkan fokus yang lebih luas pada transformasi dan ekosistem digital nasional, termasuk pengembangan infrastruktur digital, pengawasan ruang digital, dan perlindungan data pribadi masyarakat. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia adalah sebuah kementerian negara Republik Indonesia yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan digital. Sejarahnya mencerminkan perubahan peran lembaga pemerintahan ini mengikuti perubahan atau perkembangan teknologi dan kebutuhan komunikasi masyarakat. Selanjutnya, apa sih tugas pokok dan fungsinya? Tugas pokoknya, kementerian ini bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informasi, dan digital untuk membantu Presiden Republik Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahan Indonesia. Nah, untuk fungsinya, fungsi utamanya itu yang pertama ada perumusan dan penetapan kebijakan digital nasional, lalu ada pengawasan ruang digital dan konten internet, ketiga itu ada pengelolaan spektrum frekuensi radio, lalu ada pengembangan infrastruktur digital, perlindungan data pribadi, dan pengembangan SDM komunikasi dan digital. Selanjutnya, ada apa aja sih produk standarisasi Komdigi ini? Nah, untuk produk standarisasinya ini ada dibagi 4 ya. Yang pertama ada standar teknis perangkat telekomunikasi. Nah, seperti standar alat perangkat telekomunikasi yang beredar di Indonesia. Nah, standar ini tuh wajib memenuhi spesifikasi teknis yang sertifikasi. Nah, di mana nantinya akan menjamin keamanan, kompatibilitas, dan kualitas jaringan. Yang kedua, ada standar sistem pemerintahan digital SPB. Nah, seperti standar pembangunan dan pengembangan aplikasi pemerintahan. Nah, standarisasi ini tuh menjadi pedoman interoperabilitas sistem dan keamanan data. Nah, nantinya akan mendukung transformasi digital pemerintah. Lalu yang ketiga, ada standar kompetensi kerja SKKN bidang TIK. Ya, di mana ini salah satunya itu ada standar kompetensi tenaga kerja komunikasi dan informatika. Nah, standar ini tuh menjadi dasar sertifikasi profesi dan pelatihan digital, yang dimana nanti akan meningkatkan kualitas SDM digital nasional. Dan yang terakhir, yang keempat, itu ada standarisasi tata kelola digital. Nah, standarisasi ini menjadi pedoman Smart City dan layanan publik digital. Regulasi perlindungannya perangkat dan ekosistem digital. Dan ini tuh untuk pengawasan kesesuaian standar nasional. Lalu, sejauh mana wewenang Komdigi? Nah, Komdigi ini berwenang yang pertama menetapkan regulasi komunikasi dan digital, yang kedua mengawasi dan menindak pelanggaran di ruang digital, yang ketiga memblokir layanan atau situs yang melanggar aturan, yang keempat mengelola dan mengatur penggunaan frekuensi nasional, dan yang kelima mengawal transformasi digital nasional. Nah, wewenang ini tetap dalam pengawasan Presiden dan DPR sesuai dengan hukum. Lalu, apakah kita bisa bergabung dengan Komdigi? Jawabannya adalah ya, bisa bergabung, namun secara resmi mendaftar jalur pemerintahan.
Karena Komdigi ini bukan organisasi sukarela atau komunitas biasa. Jika ingin bergabung, ada beberapa cara formal. Yang pertama, menjadi ASN atau pegawai negeri sipil. Yang kedua, menjadi tenaga profesional kontrak atau ahli. Dan yang ketiga, magang atau internship untuk mahasiswa. Seperti itu. Lalu terakhir, pada presentasi kali ini, pada pembahasan kali ini, ada beberapa konklusi yang bisa kami ambil, bisa kami rangkum. Mulai dari pertama, dunia teknologi informasi, telekomunikasi dikelola dan juga distandarisasi oleh hierarki standarisasi yang saling terkait. Ada ITU dan ISO bekerja di tingkat internasional, lalu ada ITSP dan 3GPP adalah otak dibalik teknologi HP kita yang sekarang kita pakai. Sementara IEEE fokus pada produktivitas lokal seperti Wi-Fi dan LAN. Lalu ada regulator tingkat nasional dari ANSI menjadi pilar di Amerika, dan Kemenkomdigi yang memastikan semua standarisasi dan juga regulasi dapat berjalan dengan baik di Indonesia untuk melindungi data konsumen dan kedaulatan digital. Sekian yang bisa kami sampaikan terkait pemaparan beberapa institusi yang mengatur standarisasi teknologi informasi komunikasi maupun telekomunikasi, dan juga standarisasi yang dilakukannya serta wewenangnya. Kami tutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.